إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang bodoh dan dolim, sementara kebodohan itu berpotensi menyesatkan orang lain. Itu dikatakan dalam Quran surat Al-Furqan tentang sifat ibadur Rahman. Bahasanya wa ibadur Rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Yang namanya hamba Allah Ar-Rahman, dia tidak akan berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Dia merendah gitu loh. Enggak kemaki, enggak kemelindi gitu kan. Nah, harus naik motor dia naik dengan kondisi yang sesuai dengan kadarnya. Nggak perlu ngebut, ya ngebut tapi kemudian terukur gitu kan, tidak yak-yakan. Kalau lewat dengan orang-orang yang lebih tua, dia kemudian tidak menggunakan knalpot brong, tidak ngegas-ngegas, dia kemudian punya sopan santun. Kemudian wa idza khatabahumul jahilu qalu salaman. Dan apabila dia diajak ngobrol, diajak diskusi, ditawari hal-hal yang bodoh oleh orang-orang bodoh, maka dia mengatakan ucapan-ucapan yang penuh keselamatan. Bro, ayo mendem gah. Kemudian dewe, nek gelem ae malah melu aku tak jajake tegan dan seterusnya. Maka dia bisa membalas tuh ajakan-ajakan yang jelek, dia bisa menjawab semua bulian-bulian yang menyebabkan dia down dengan kalimat-kalimat yang menenangkan dirinya dan membuat orang yang ngomong itu akan merasa, oh ternyata koncoku ini sudah punya prinsip yang beda, gitu loh. Ya, jangan kemudian menjadi orang yang mudah terombang-ambing, ya. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya ngintir, banyune melu ngulon, ngalor melu ngalor, maka itu orang-orang yang tidak punya prinsip. Maka prinsip itu dibangun di atas ilmu, ilmu didapatkan di atas majelis ilmu. Makanya pentingnya kamu menuntut ilmu di kampusmu. Di samping itu, ya kita selesaikan, kita tambahi semua ilmu itu di sini agar kemudian kamu bisa menatap masa depan dengan penuh keyakinan di atas ilmu. Orang-orang yang punya ilmu, insya Allah tawaran-tawaran yang nggak jelas dia bisa mengantisipasi dan menyudahi untuk tidak ikut-ikutan. Maka kalau kamu pengen tahu, maka Nabi SAW mengatakan almar waladini khalili. Maka manusia itu agamanya dilihat dari temannya. Ketika kamu berteman dengan seorang banci, maka lama-lama kamu akan menegasi bahwasanya banci itu salah. Kamu akan mengatakan banci itu nggak ada masalah. Buktinya temanku banci baik-baik aja. Lama-lama ya kamu akan jadi banci. Lama-lama kamu akan jadi LGBT. Maka yang harus kita pahami, teman itu kontaminan. Teman itu mengkontaminasi. Maka carilah kontaminan yang baik, yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, bukan memberikan keburukan kepada kita. Kenapa? Karena Allah kemudian mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman orang-orang yang dekat itu nanti pada hari kiamat itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW tegaskan bahwasanya la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Kalau nyari teman, jangan selain orang yang beriman, dan kalau bagi-bagi makanan jangan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini sebuah guidance penting. Kalau kamu ingin hidup di dunia di atas kebaikan, maka carilah teman-teman yang baik. Ya, belum sirna, belum hilang ingatan saya tentang berita apa namanya vokalis Linkin Park, bagaimana kemudian dia punya anak 4, seorang istri, dia berani untuk bunuh diri cuman karena pengen nyusul siapa temannya, teman baiknya bunuh diri, kemudian dia pengen nyusul temennya. Jadi dia nggak berpikir pentingnya ngopeni anak karo bojone, malah justru pentingnya nyusul kancane itu. Padahal kancane mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Maka hal-hal seperti ini akan banyak kamu temui di berita-berita yang mungkin kamu baca atau kamu lihat secara tidak sengaja. Maka orang-orang yang cerdas, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan akal, itulah orang-orang ulul albab yang dia akan kemudian mengambil ibroh pada sebuah kisah, pada sebuah cerita, pada sebuah kasus. Bukan cuma dilewati-lewati, bahkan malah ditiru. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala.